Halo, Shalom. Ya, hari ini Miss Agnes mau jelaskan ke kalian tentang syarat air bersih. Kalian bisa lihat di buku pena kalian halaman 61. Oke, syarat air bersih ada 3. Yang pertama, syarat fisika. Coba Miss Agnes tanya dulu, air laut rasanya apa? Tentu saja asin ya. Kalian pernah berpikir untuk minum air laut? Jangan ya. Kenapa? Karena ketika kita haus sehaus-hausnya, air laut tidak bisa untuk menghilangkan rasa dahaga kita. Karena tubuh kita paling tidak hanya bisa menerima air dengan kadar garam sebanyak 2%. Sedangkan air laut kadar garamnya lebih tinggi daripada 2% itu. Jadi yang ada kita malah tambah haus ketika kita minum air laut. Jadi jangan ya. Jadi yang pertama syarat fisika itu airnya tidak berasa. Yang kedua airnya tidak berbau. Kalian bisa mencium bau-bau air yang ada di genangan got? Iya, kenapa bisa bau? Karena ada zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, airnya tidak keruh. Tentu saja ya, kalian pasti akan minum atau menggunakan air yang jernih, tidak keruh, tidak berwarna kekuningan atau kecoklatan. Yang selanjutnya, tidak memiliki endapan. Endapan yang dimaksud di sini apa? Endapan air bisa berupa kotoran atau lumut. Jadi airnya tidak ada endapannya. Jadi kalian pilih air yang jernih untuk digunakan. Oke? Yang kedua, syarat kimia. Syarat kimia yang pertama memiliki tingkat keasaman yang normal. Untuk air yang dapat dikonsumsi atau untuk kehidupan kita sehari-hari, itu tingkat keasamannya sekitar 7 atau 66,5 sampai 8,5. Itu pH-nya yang baik untuk tubuh kita. Yang selanjutnya, air tidak mengandung bahan kimia. Tentu saja jangan yang mengandung bahan kimia. Itu tidak sehat untuk tubuh kita dan tidak sehat juga untuk digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya air kita gunakan untuk apa sih? Mencuci, betul. Airnya juga harus air yang bersih karena kalau tidak bisa membuat baju kita menjadi kekuningan atau baju kita menjadi rusak. Yang terakhir, yang ketiga, syarat biologi. Tentu saja air yang tidak mengandung bakteri patogen. Kalian sudah pernah lihat bakteri-bakteri yang ada di dalam air? Pasti penasaran ya? Pengen lihat air yang ada di bakteri-bakteri yang ada di dalam air seperti apa? Kalian bisa lihat melalui video satu ini. Seseorang membuat video karena penasaran berapa banyak organisme yang hidup di dalam air. Ia menggunakan gelas berisi air dan rumput yang didiamkan hingga beberapa hari. Setelah itu ia meneteskan air tersebut dan dilihat pada mikroskop. Hasilnya lihat aja tuh guys. Air memperlihatkan terdapat berbagai macam organisme seperti bakteri, archaea, alga, dan yang lainnya. Mereka semua terlihat berjalan-jalan seperti serangga hidup. Aduh, jadi geli banget ya guys. Nah, dari video tadi kalian lihat ya, ternyata air yang kotor itu air yang sudah tercampur dengan tumbuh-tumbuhan, yang sudah tercampur dengan segala macamnya itu, ada yang mengkeriap, ada yang hidup di dalam air itu. Kalian bisa bayangkan hewan-hewan bakteri-bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita. Tentu saja kita tidak mau ya. Iya. Nah, maka dari itu kita harus pilih air yang sehat untuk kehidupan kita sehari-hari. Coba kita ulang. Ada berapa syarat air bersih? Ada 3. Yang pertama, syarat fisika. Yang kedua, syarat kimia. Yang ketiga, syarat biologi. Syarat fisika dapat dilihat dari fisiknya, tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berwarna keruh, coklat atau kuning gitu.
Yang kedua, syarat kimia tidak mengandung bahan kimia atau tingkat keasamannya sekitar 7, 6,5 sampai 8,5. Yang terakhir, syarat biologi tidak mengandung bakteri. Kita tentu saja tidak mau ada air yang kita gunakan ada yang gerak-gerak seperti tadi. Oke, itu tadi syarat-syarat air bersih. Kalau kalian masih kurang mengerti, kalian bisa komen atau kalian bisa tanyakan ke Miss langsung ya. Oke, terima kasih. God bless you.